Ini total investasi gue di pasar saham totalnya alhamdulillah sekitar 3 miliar rupiah dan mayoritas ada di ETF. Gue Pandeka, gue udah kerja belasan tahun di global company di Singapura. Di video ini, gue akan bahas untung dan ruginya reksadana pasar uang versus ETF. Tapi gue bingung kenapa sih masih banyak orang yang jatuh ke kesalahan yang sama seperti di beberapa investasi reksadana. Di video ini gue bakal bongkar 4 fakta simple yang seharusnya bisa bikin lo lebih cuan. Tapi entah kenapa banyak hal-hal fakta simpel ini yang nggak pernah dibahas sama bapak atau ibu reksadana atau kebanyakan influencer finansial di luaran sana. Fakta pertama yang gue bahas langsung straight to the point tentang mana yang lebih untung, perbandingan reksadana pasar uang versus ETF QQQ. Let's sikat bareng-bareng. Oke, gue langsung keluarin tabelnya perbedaan untung ketika lo investasi $500 per bulan antara ETF QQQ dan reksadana pasar uang dengan AUM terbesar di bibit yang gue bisa ketemuin adalah Batavia dan Nekas Maxima. Perbedaannya kalau 10 tahun itu 1,6 miliar untungnya berbeda ketika lo invest di ETF QQQ versus di Batavia dan Nekas Maximum. Dan kalau 20 tahun itu bedanya bisa 16,8 miliar. Itu isinya duit semua. Dan itu adalah perbedaan untung antara ETF QQQ dengan reksadana pasar uang yang gue temuin di bibit. Oke, gue akan jelasin lebih detailnya lagi kenapa angka ini bisa gue dapet. So please stay tune dan perhatiin bener-bener kenapa angka ini tuh realistis untuk membandingkan antara ETF QQQ dan reksadana pasar uang. Nah, ini gue klik dari bibit aplikasi ya, dan gue langsung dari halaman reksadana uang, itu gue filter dari AUM tertinggi. Dan ketemu Batavia dan Nekas Maxima. Kenapa gue ambil AUM paling tinggi? Nanti gue akan jelasin di fakta yang kedua. Dan kita fokus dulu ya sama hitungan keuntungannya. Nah, ini gue klik nih, kita bahas CAGR-nya dulu. CAGR itu constant annual growth dalam 10 tahun ke belakang berapa sih? Kadang-kadang kan naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang tinggi banget, kadang-kadang bawah banget, tapi kalau lo rata-ratain itu berapa? Di sini adalah 4,71%, dan expense ratio-nya itu 2,13%. Nah, sekarang kita buka ETF QQQ. Di mana research-nya? Research-nya bisa pakai aplikasi misalnya Peluang atau GoTrade, which is gue nggak disponsorin. Atau lu bisa langsung masuk aja ke Yahoo Finance, which is dari Google, lu bisa langsung masuk. Dan di Yahoo Finance itu kalau lo klik QQQ, itu tickernya, dan lu scroll down ke bawah, itu rasionya sekitar 0,2%. Dan kalau mau tahu lu beli ETF itu bisa dengan uang berapa, sama kayak reksadana. 16.000 pun dengan $1 lo udah bisa beli. Dan ya lo tinggal cek aja gitu, lo kalau beli ini tuh lo dapetnya apa gitu. Lo dapetnya kalau lo klik kolom holdings ya lo bisa dengan 16.000 itu lo bisa dapat paket saham 100 tech giants, 100 company dengan biaya $1 tadi. Oke, gue gak akan bahas detail karena pembahasan detail tentang ETF ada di video gue yang lain. Nah, kalau lihat CAGR-nya, lo lihat aja di kolom performance, itu CAGR-nya selama 10 tahun itu 18,79%. Dan expense ratio-nya juga tadi rendah. Nah, itulah kenapa gue bisa dapat angka-angka yang tadi di tabel ya tadi gue tunjukin. Nah, gue balik lagi nih ke tabelnya ya. Nah, sekarang kita hitung dengan kalkulasi sederhana. Anggap aja lu invest $500 per bulan. Ya, kenapa $500? Karena menurut gue achievable ya. Alhamdulillah gue sama istri sekitaran $5.000 per bulan. Ya alhamdulillah itu emang karena kita udah punya ada target pensiun gitu. Jadi gue ngerasa 500 hitungannya mudah dan harusnya bisa achievable gitu. Nah, anggaplah ya $500. Dan buat hitung-hitungan kasar jadi lebih enak. Dan kita pakai horizon 10 tahun dan 20 tahun. Jadi kalau kita balik lagi ke tabel yang tadi gue udah kasih lihat, ini adalah difference expense ratio-nya. Dua-duanya sama-sama $500 per bulan. Dan growth-nya, gue pakai actual growth 4,7% dan 18,8%. 10-year future value-nya, yang satu 106.000, differences-nya, yang satu lagi differences-nya adalah 1.1 million. Gue rubah ke rupiah lebih gampang. Jadi kalau lo dengan nominal yang sama dalam 10 tahun, karena kan kita investasi long term ya. Investasi itu nggak ada yang cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun 2 tahun. Nggak, kita investasi long term. Karena kita bukan mau gambling, kita bukan mau judi, kita tuh mau invest, kita itu play-nya long term. Dan kalau lihat lagi, balik ke diskusi kita tadi, itu perbedaannya bisa 1,6 miliar. Dengan uang yang sama. Dan kalau 20 tahun, bedanya bisa 16 miliar. Of course, past growth doesn't guarantee future growth. Tapi tetap aja, ini kan kita ngeliat track record 10 tahun gitu. Bukan dalam waktu pendek gitu. Ini ya udah kelihatan gitu perbedaan growth-nya dan tingginya expense ratio itu mempengaruhi juga cuannya lo. Nah makanya gue kasih tabel yang kedua biar
menggambarkan lo bahwa expand ratio itu hurting. Artinya apa? Dia menggerus keuntungan lo. Nah, gua kasih simulasi yang berbeda lagi. Seandainya si Batavia Dana Kas Maksimum dan ETF QQQ-nya itu sama-sama growth-nya 4,71%. Gua ambil yang paling bawah deh sesuai dengan current actual growth si reksadana pasar uang ini. Dan expand ratio-nya aja yang gue bedain. Satu 2,13, satu lagi 0,2. Lo bisa lihat bedanya, itu dalam 10 tahun bedanya itu 111 juta. Hanya karena differences perbedaan di expense ratio. Dan kalau 20 tahun itu 570 juta. 570 juta itu kan duit ya. Kita nggak berasa. Cuma 1%, cuma 2%. Seterusnya. Tapi seiring perjalannya waktu, compoundingnya, efek bola saljunya itu berimbas terhadap keuntungan yang lo dapat dari investasi. Duit yang lo keluarin itu sebenarnya sama. Maka dari itu gue bisa bilang kalau membandingkan dengan dua investasi ini, sudah jelas bahwa secara keuntungan ETF QQQ dia di atas angin. Dia lebih baik ketimbang Batavia Dana Kas Maksimum. Sekarang kita masuk ke fakta yang kedua. Oke, fakta kedua nih penting tentang AUM. Artinya total net assets yang dikelola sama investasi yang kita mau melakukan investasi. Mau keluarin duit untuk beli apa yang ditawarkan sama paket investasi tersebut. Penggambarannya simple. Kalau misalnya kita atau teman-teman yang ada di rumah itu pengen cari bank atau mau bikin rekening, pasti walaupun rekening teman-teman sekarang mungkin udah banknya udah macam-macam ya, tapi nomor satu top of mind-nya pasti apa? BCA, Mandiri, BRI misalnya gitu ya. Kenapa? Ya betul sih, karena memang dia kantornya bagus, kantornya di mana-mana, ATM-nya di mana-mana, servis lebih bagus. Tapi kenapa mereka bisa melakukan semua itu? Karena mereka punya total aset yang dikelolanya itu tinggi. Nah sekarang kita lihat nih tabelnya bank-bank ini. Pengelolaan asetnya itu di dalam ada berapa. Jadi kalau lihat tabel ini ya, pada dasarnya BCA, BRI, Mandiri, dan bank-bank yang gede-gede ini itu pengelolaan uangnya terbanyak di Indonesia. Jadi assets under managementnya, AUM-nya besar ketimbang bank-bank lainnya di Indonesia. Nah sama kayak investasi dong, lo boleh pilih apa aja, cuman kenapa mata dan hati kita belum mau terbuka dengan investasi yang AUM atau total asetnya tinggi, bener nggak? Yuk, sekarang kita coba buka lagi bibitnya. Nah, kalau lo buka bibit ini, gue juga baru download, dan kalau lo klik top 3-nya, misalnya kalau kita lihat sini ada Trimkas 2 kelas A, Sukori Invest Syariah, dan BRI Seruni Pasar Uang 3. Semuanya kalau lo total itu 9,52 triliun rupiah atau setara dengan 584 juta US dollars. Dan sekarang kita bandingin 3 reksadana tadi dengan satu ETF QQQ. Berapa sih sebenarnya AUM atau total net assets yang dikelola sama ETF QQQ? Dan kalau lihat itu AUM-nya 328 billion. Jadi, 3 reksadana pasar uang terbesar di Indonesia memiliki total aset kelolaan sekitar 550 juta US dollar. Tetap gede ya, itu duit semua. Tapi ETF QQQ mengelola investasi lebih dari 320 miliar US dollar. Inilah mengapa banyak investor global lebih memilih ETF dibandingkan reksadana konvensional. Apa sih maksudnya? Artinya ada banyak orang, jumlah orang yang melakukan investasi di ETF QQQ jauh lebih banyak daripada ketimbang dengan reksadana yang barusan kita bahas gitu. Kalau lebih banyak kenapa? Ya artinya orang lebih percaya. Artinya orang lebih tertarik untuk masuk ke sini. Mereka believe, mereka semuanya juga pinter-pinter udah ngelakuin research bahwa ini akan menghasilkan return yang lebih bagus buat mereka gitu. Kalau orang pada research, kalau orang udah tahu bahwa ini tidak menguntungkan, orang nggak mau masuk di situ. Makanya kalau menurut gua investasi udah bagus. Apa kita terserah mau investasinya, tapi lo research dulu. Berapa banyak orang yang transaksi, berapa banyak AUM-nya, expense ratio-nya berapa. That's important. Sekarang kita masuk ke fakta yang ketiga. Nah, rupiah selama beberapa tahun ke belakang tuh melemah. Ya dulu misalnya kita bisa beli bakso, enak banget harganya 3.000. Sekarang buat nyari yang enak banget harga 5.000 atau 6.000 atau even 9.000 itu mungkin juga nggak gampang-gampang amat. Artinya apa? Rupiahnya itu sebenarnya angkanya sama gitu, 3.000, 10.000. Tapi kekuatan itu untuk membeli barangnya jadi lebih kecil. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu lah ya. Nah, sekarang yuk kita lihat tabelnya. Ini kalau lihat tabelnya, itu rupiah selama beberapa tahun ke belakang itu melemah 790%. Artinya kalau kita nih investasi di rupiah dari beberapa tahun ke belakang ini, tapi growth-nya di bawah 790% atau di bawah 8 kali lipat, artinya sebenarnya growth kita itu ya value-nya sama-sama aja, stuck aja gitu. Nggak kemana-mana gitu. Jadi bahasa sederhananya,
Ya, kalau itu hitungan sederhananya, kalau rupiahnya itu decline 5% terhadap US dollar, minimal kalau lu value investasinya itu mau sama, lu harus growth 5%. Itu minimal. Lu belum untung. Belum lagi dipotong expense ratio-nya. Jadi, apakah tidak lebih bijak kita invest di US dollar? Dan kalau gua invest di rupiah juga tetap. Tapi menurut gua invest rupiah itu paling aman di properti. Gua ngerasa nyaman. Dan satu lagi di emas. Tapi kalau untuk di reksadana, dengan expense ratio kayak tadi, dengan CAGR growth-nya di bawah 5%, which is mungkin kalah dengan inflasi secara long term, itu buat gue berpikir berkali-kali lipat gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke fakta keempat. Yang terakhir, selalu bandingkan investasi pilihan lu yang lu mau pilih dengan investasi nomor 1 di dunia, which is S&P 500. Nah, kalau lu beli S&P 500 misalnya pakai duit 1 US dollar, which is 16.000 perak, itu ya artinya lo beli itu lo dapat paket saham yang ini nih, yang which is semua perusahaannya ya lo hari ini pakai mostly gitu, sampai Netflix, Nike, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Dan kalau lo mau cek lebih dalam, itu sebenarnya performanya tuh konsisten dari tahun 1957 sampai hari ini tuh growth per tahunnya sekitar 10%. Even tahun lalu itu 20%. Ya, lo juga bisa klik itu di Yahoo Finance dengan ticker SPY, lo bisa lihat holdingsnya, lo bisa lihat total net asetnya, tapi intinya S&P 500 itu sendiri, itu total indeks yang dikelola itu sekitar 40 triliun US dollar. Dan sebagai pembanding, total pendapatan negara Indonesia adalah 182 miliar US dollar. Jadi lo bisa bandingin ya, itu anjir jauh cuy intinya. Itu kalau kamu ditawarin orang mau milih investasi, please bandingin dulu sama investasi nomor 1 di dunia, yaitu adalah SPY, tickernya kalau di ETF, atau ya secara total index growth S&P 500, which is kalau kamu Google juga kamu bisa lihat ya itu berapa gitu pembandingnya gitu. Apakah investasi yang kamu ditawarin atau yang kamu pengen investasi itu lebih baik dari situ, modalnya lebih kecil dari itu kah, resikonya lebih kecil dari itu kah, atau sebenarnya S&P 500 masih jadi pilihan yang lebih baik daripada investasi yang kamu mau pilih. Lu mau invest di mana aja terserah lu, tapi bijaklah dalam memilih investasi, lakukan research-nya, lakukan lebih detail lagi. Dan kalau lo mau lebih tahu detail tentang bagaimana cara beli ETF, gue udah bikin videonya di sini. Dan ya, please like and subscribe if you find this video very useful for you. Thank you and ciao.